Ini berarti Paisa punya pinjol gitu. Pak Faisal Berjede ya? Iya, heeh. Ya udah, makasih ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang deretan pinjol-pinjol ini. Ternyata FC-nya benar-benar baik. Nah, pinjol apa saja itu yang lagi rajin dan DC-nya bisa diajak kerjasama? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk pinjol kredit pintar. Nah, siapa yang galbe di sini? Kalau seandainya kalian dapatkan WA dari DC seperti ini, saya sampaikan jangan digubris dan jangan dilayani. Sudah jelas ini 100% penipuan dan pemerasan. Karena DC-nya sudah berani-berani mengatakan akan menghapus data kalian asal kalian transfer uang ke dia. Nah, seperti ini informasinya. Pastikan ada orang di rumah atau saya bisa kasih tetangga Anda biar tahu semua tetangga Anda kalau Anda ada hutang. Anda bayar hari ini minimal 100.000, cicilan saya hapuskan datanya dan berhenti penyebaran biar saya juga tidak visit. Langsung dikirim ke rekening ini atas nama si DC tersebut. Nah, ini kelakuan dari DC Kredit Pintar. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi banyak macam ragam bentuk-bentuk DC. Ada aja yang minta uang langsung di tempat, ada yang minta ditransfer seperti ini, dan bagaimana, dan banyak lagi macamnya. Nah, saya sarankan kepada kalian fokus saja, jangan pedulikan DC mau ngomong apapun, ancamannya juga jangan dimasukkan dalam hati, karena semakin kalian pikirkan semakin akan terhanyut dalam hidup kalian, ujung-ujungnya down lagi dan akhirnya minjol lagi. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada informasi ya untuk DC dari Pinjam Yuk yang berhasil di SP sama OJK, dan ternyata salah satunya kan harus menyiapkan semua data detail ini agar laporan kalian ditanggapi. Nah, seperti ini informasinya, update terbaru dari aplikasi yang sudah saya laporkan yaitu Pinjam Yuk. FC-nya chat saya hari ini, intinya gara-gara laporan saya dia dapat SP1. Tolong dibaca baik-baik isi chatnya. Kemarin nantangin suruh saya laporkan, hari ini bilang katanya tega sekali ibu kepada saya, dan FC Anda mendoakan saya semoga mendapatkan ganjaran setimpal. Plain victim sekali pihak ketiga Anda. Nah, seperti ini kata-kata DC-nya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Terima kasih banyaknya laporan Ibu ke OJK sudah masuk ke kantor saya dan saya kena SP. Saya pegang hampir 1000 akun lebih. Semua nasabah selalu respon, selalu baik sama saya. Bahkan terima saya masuk ke rumah, diberi minum, kopi, bahkan diberi makan. Tidak apa-apa Bu, semoga nanti Ibu terima setimpal yang apa Ibu buat kepada saya. Saya tetap akan mendoakan Ibu dengan baik-baik. Nah, kata-kata DC seperti ini jangan dimasukkan dalam hati ya. Karena ini memang sifatnya DC itu mengganggu psikologis kalian. Awalnya mereka babi bu mengancam kita, membuat keonaran, dan ujung-ujungnya ketika kita laporin mereka seolah-olah play victim, mengatakan bahwa kita lebih jahat daripada mereka. Hati-hati, ini memang sifat-sifatnya DC mengganggu psikologis kita. Nah, si ibu ini menjelaskan kepada DC-nya bahwa dia itu mau datang ke rumah, terus bilang kalau katanya saya ngeyel. Anda bilang kamu tidak bisa intervensi jam kerja saya sampai jam 21, artinya tidak sesuai aturan. Mau ngajakin ke RT RW, sudah diingatkan malah bilang saya sok pintar, bawa nama anak, suami dan tetangga, bilang saya gila dan segala macamnya. Setelah ujung-ujungnya dilaporkan, malah DC-nya sok-sokan dia yang menjadi korban. Dan informasi dari teman kita ini mengatakan bahwa awal Maret saya pernah melaporkan Indodana, mungkin bukti saya tidak cukup kuat, hanya rekaman suara saja. Dari situ saya belajar kalau FC datang baiknya rekam video. Nah, kebetulan si FC bermasalah ini, kedatangan pertama ketemu saya baik-baik, kedatangan kedua enggak ketemu karena saya antar anak saya berobat, dan kita komunikasi lewat WA. Makin gampang cari bukti karena kata-katanya memang tidak sesuai SOP penagihan. Artinya begini, ketika DC datang ke rumah dia videoin, terus lagi ketika DC-nya mengancam via WA, dipancing terus sama ibu-ibu ini, akhirnya keluarlah kata-kata ancaman dan intimidasi, dan semua itu
dijadikan bukti. Akhirnya DC-nya kena SP. Kalian wajib sekali kalau laporan kepada OJK, semua bukti harus akurat dan pancing DC-nya mengucapkan nama aplikasi mereka. Begitu ya. Nah itu dia teman-teman ya, saran dari teman saya ini juga mengatakan bahwa benar ada baiknya setiap DC datang itu, mau dia baik, mau dia jahat, mau dia kasar, itu harus ada videonya. Karena kalau seandainya dia tiba-tiba kasar terus tidak ada videonya, itu OJK tidak akan pernah menanggapi laporan kalian. Tuh yang pertama. Kemudian lagi kan harus memvideokan bahwa DC itu benar menunjukkan ID cardnya. Nah, surat SPPI-nya, surat jalan itu harus ada. Ya, kalau tidak ada berarti DC-nya gadungan, bisa kalian laporkan dengan cara video tadi. Ya, terus kemudian lagi ancaman-ancaman DC-nya. Ancaman DC-nya kalau bisa pancing DC-nya menyebutkan nama aplikasi mereka dan segala bentuk ancamannya. Nah, dengan ketiga poin tersebut saya yakin ancaman kan akan ditanggapi OJK, kemudian DC serta pinjolnya bisa di SP. Lumayan kan, seperti ini bisa menunjukkan bahwa selama ini saya ada penguat, yaitu laporan saya. Yang jelas laporan saya harus lengkap baru ditanggapin, gitu ya. Jadi bermula dari kalian dulu, dari laporan kalian bisa meng-SP DC dan pinjolnya. Walaupun DC-nya baik, tetap di videoin, karena seperti laporan ibu ini yang dia tetap video ini, si DC-nya datang, DC-nya bilang ngapain bu, lagi di videoin. Untungnya DC-nya ini proaktif dan dia tahu kalau di videoin itu berarti siap-siap, kalau nggak kena SP ya dipecat. Dan beberapa ini pinjol-pinjolnya yang terbukti bahwa DC-nya juga baik. Tadi udah. Enggak, ini di videoin aku kasih ini ke dari aplikasi Ipoji. Nanti kalau ada mau pelunasan diskon boleh hubungin saya. Ini nomornya. Ini berarti Paisa punya pinjol gitu. Pak Paisa Bajide ya? Iya, ya udah, makasih ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau lihat dari komen-komenan teman-teman yang sudah menjalani DC-nya baik-baik, itu rata-rata yang pertama adalah pinjol Ipoji. DC-nya ada di Jabodetabek, lagi rame. Kalau ada yang tanya kenapa mbak dulu-dulu nggak ada, ini udah ada dari tahun lalu ya, cuman lagi ramenya itu sekarang. Karena apa? Anjloknya orang yang membayar pinjol sehingga banyak yang menurunkan DC lapangan. Kemudian lagi ada Indodana, informasinya juga baik seperti ini. Tapi saya nggak bisa memukul rata untuk Indodana. Banyak juga Indodana yang tidak baik DC-nya. Nah jangan lupa videokan, jangan takutkan dengan UU ITE. Selagi DC-nya sesuai SOP, kita tidak akan menyebar kemana-mana. Tapi kalau tidak sesuai SOP berarti siap-siap dilaporin, gitu ya. Lanjut lagi katanya Tunaiku. Tapi banyak mengatakan pagi-pagi Tunaiku sudah mampir ke rumahnya jam 6 pagi. Terus saya sampaikan jangan-jangan DC-nya rumahnya dekat rumah kakak. Terus dia bilang saya nggak tahu deh kak, saya masih tidur deh datangin sama DC. Terus saya bilang ada videonya nggak? Enggak kak. Nah next ke depan wajib ada videonya ya. Lanjut lagi itu adalah pinjam yuk, kemudian uang mie, dan terakhir itu adalah aku laku. Itu yang saat ini DC-nya masih proaktif baik. Informasi yang didatangin ya. Kemudian DC-nya juga jarang yang minta-minta uang. Kemudian juga DC-nya bilang yaudah bu, kalau seandainya ibu mau diskon, mau ini mau itu, ibu hubungin ini saja. Terus DC-nya cuma foto langsung pergi. Jadi nggak teman-teman ya, kalau DC ngajak foto itu memang tugas mereka, karena sebagai laporan bahwa mereka sudah datangin ke rumah kalian dan nanti mereka dapat gaji. Itu tugas mereka. Jadi kalau di foto itu memang aman-aman aja. Gitu teman-teman ya. Jadi yang buat galbay saat ini jangan terlalu terfokus nanti DC-nya obrak-abrik rumah saya, nanti DC-nya akan ambil barang saya. Enggak semua DC seperti itu. Saya bukan membela DC. Saya ingin menguatkan mental kalian lagi bahwa didatangin DC tidak seburuk yang kalian bayangkan. Didatangin DC bahwa tidak semengerikan yang orang lain bilang. Ya, jadi jangan telan mentah-mentah apapun informasi datangin DC seperti ini, datangin DC seperti itu. Bisa saja datangin DC kepada kalian itu lebih baik DC-nya ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Yang penting jangan memulai kegaduhan, jangan berjanji kapan bayar, jangan meminta keringanan, dan jangan nego apapun sama DC atau bertanya berlebihan. Cukup katakan nanti akan saya bayar lewat aplikasi kalau ada. Gitu teman-teman ya. Jadi lebih kuat mental lagi, lebih menambah wawasan lagi, dan saya yakin semakin kalian mendapatkan banyak informasi, semakin kuat pula mental kalian. Gitu ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.